Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim BPKP yang telah hadir bersama kita semua dalam ruang Zoom meeting. Yang kami hormati Bapak Adnan Datu Adam selaku Sekretaris BPKAD, para pimpinan OPD, Kepala Bidang, Kasubag Perencanaan, dan segenap peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang begitu kami banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini Kamis 27 Januari 2022 kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama dalam keadaan sehat mengikuti kegiatan bimbingan teknis penyusunan APBD tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi FMIS atau Simda online secara virtual. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebelum kita lanjut ke acara, mengingatkan kepada peserta untuk mengisi daftar hadir dan tidak menyalakan mikrofonnya. Perkenalkan, saya Wiwin. Saya akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai. Untuk keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pagi hari ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, sambutan Sekretaris BPKAD, yang ketiga pengarahan tim teknis dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah yang kini telah hadir bersama-sama dalam ruang Zoom meeting. Yang keempat, sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Marilah kita beranjak pada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang akan dibawakan oleh Sekretaris BPKAD kepada Bapak Adnan Datu Adam. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Yang saya hormati tim dari BPKP, dalam hal ini mungkin diwakili oleh Mas Widya dan Mas Udi, kalau tidak salah. Kemudian teman-teman OPD, baik yang hadir Kepala OPD, Kabin Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan kuasanya lah maka kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk melaksanakan BIMTEK implementasi Simda Next Generation FMIS. Untuk selanjutnya akan kita alat bantu untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik untuk Banggai Kepulauan. Seperti diketahui bahwa Simda yang dikenal sebagai sistem informasi keuangan daerah ini dikembangkan oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan telah digunakan oleh sebagian besar Pemda, oleh Pemda utamanya di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah sini termasuk Banggai Kepulauan sendiri. Ini kita masih mempercayakan Simda untuk digunakan sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah di samping Pemda-Pemda lainnya yang ada di Sulawesi Tengah dan pada umumnya di Indonesia. Ini digunakan untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan daerah agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada regulasi yang ada. Simda NG sendiri ini atau Simda Next Generation merupakan evolusi atau pengembangan dari Simda yang selama ini telah kita gunakan sebelumnya. Jadi Simda NG ini telah mengacu atau menyesuaikan dengan regulasi terbaru
misalnya PP 12, Permendagri 77 maupun Permendagri 90. Nah, ini diharapkan dengan implementasi SIMDA NG ini lebih memudahkan kita untuk mengelola keuangan daerah baik secara keseluruhan maupun di OPD. Karena sebagian besar prosesnya dilakukan secara online. Jadi besar harapan kita semua agar BIMTEK ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat diserap oleh teman-teman semuanya, wabil khusus teman-teman di BPKAD dan teman-teman OPD, untuk selanjutnya kita gunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan daerah yang kita jalankan di pemerintah daerah. Dan juga kita berharap ke depan SIMDA ini akan terus dikembangkan dan kita pakai, walaupun di tengah dualisme pemakaian atau kewajiban untuk memakai aplikasi, karena kita ketahui SIPD juga merupakan kewajiban Pemda untuk menerapkannya di daerah, namun masih banyak kendala yang kita hadapi, utamanya terkait penatausahaan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, itulah kenapa Banggai Kepulauan memutuskan untuk seperti daerah-daerah lainnya, sebagian besar daerah lainnya di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, untuk tetap mempercayakan SIMDA yang sekarang dikembangkan ke SIMDA NG ini untuk digunakan dalam proses baik penganggaran, penatausahaan maupun nantinya insya Allah berlanjut ke proses besar harapan kami. Semoga ini dapat terlaksana dengan baik dan teman-teman dari OPD dapat mengikuti dengan baik, karena secara teknis nantinya jika kita mengalami kendala atau kesulitan, insya Allah tim siap mendampingi dan memberikan kita pemahaman terkait implementasi ini ke depan. Dan ini kami mengucapkan permintaan maaf karena Pak Kaban, pimpinan, tidak berada di tempat, makanya diwakilkan kepada saya untuk mengawali sambutan. Dan ini telah kita lakukan bersama-sama, tadi dibuka oleh Wiwin, dan insya Allah setelah atau BIMTEK terkait implementasi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sambutan ini untuk lebih mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga BIMTEK kali ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat kita lalui sampai dengan selesainya sesi yang berjalan. Demikian, Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk sambutan dari Bapak Sekretaris BPKAD, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu acara inti yang dibawakan oleh Bapak Widya. Dengan hormat, Bapak kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum Bapak dan Ibu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Widya Rimlawan dari tim BPKP. Hari ini izinkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pemaparan terkait tata cara penginputan pada SIMDA NextG atau FFMS. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa minta tolong untuk dibukakan untuk share screen-nya biar bisa share screen. Masih terkunci. Mungkin operatornya bisa membukakan untuk share screen. Oh ya, sudah. Bentar. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya ucapkan terima kasih. Nah, kita mulai.
Untuk materi pertama ini terkait FMIS. Nah, kita sudah tahu bahwa pada tahun 2002 ini SIMDA telah berkembang dari awalnya berbasis desktop sehingga saat ini kita berbasis web. Nah, keunggulannya dengan berbasis desktop dibanding keunggulan dari berbasis web dibanding dengan desktop, web itu kita kan datanya menjadi real time ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita update setiap saat dan lebih fleksibel. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakannya bisa kapanpun dan dimanapun. Asalkan nanti kan ada jaringannya ya Bapak Ibu. Kemudian pada FMS ini sudah terintegrasi dari pendanaan penganggaran. Jadi dulu kan masih terpisah-pisah ya Bu. Saat ini sudah satu di FMS dari sisi perencanaan, penganggaran, nanti pada sampai ke mata usahanya dan pelaporan. Dan pada saat ini untuk FMIS itu sudah full kita mengadaptasi peraturan dari Permendagri 77 maupun di Permendagri 90. Jadi berbeda kemarin dengan Simdaping itu kita masih kejar-mengejar kan ya karena peraturannya masih baru, dan untuk yang saat ini yang FMIS sudah full kita menerapkan Permendagri 77 dan 90. Nah, untuk tahun 2002 Bapak Ibu diharapkan kita kan sudah menggunakan SIMDA FMS. Nah, untuk SIMDAPING yang di tahun 2021 kita tidak akan menggunakannya lagi. Jadi sudah full dari FMS ya Bapak Ibu, tidak akan menggunakan lagi SIMDAPING di tahun ini. Kemudian perbedaannya dengan yang kemarin tahun 2021 di SIMDAPING itu dari sistem pengaturan usernya. Jadi untuk pengaturan usernya itu di setiap Pemda itu akan digunakan berdasarkan tahapannya, yaitu user pada OPD itu mungkin ada nanti 4 user. Yang pertama terkait sisi perencanaan itu usernya nanti tersendiri. Kemudian dari sisi penganggarannya nanti usernya tersendiri, sampai ke penata usahanya nanti usernya tersendiri Bapak Ibu. Jadi di setiap OPD itu nanti levelnya itu berdasarkan dari segi tahapan. Kemudian untuk usernya ini sendiri, Bapak Ibu satu user bisa digunakan untuk sampai beberapa pemakai. Jadi tidak seperti SIPD yang mengunci satu user untuk satu NIP itu untuk cuma satu kali membuka di satu komputer, tapi di SIMDA FMS itu bisa digunakan di beberapa komputer. Kemudian berbedanya di FMS dibanding yang 2001, kita menggunakan sistem full SSH. Jadi semua penginputan RKA itu rincian belanja itu semua menggunakan data dari SSH. Oke, saya lanjut lagi. Itu SSH. Jadi untuk penginputan nanti di rincian belanjanya tidak ada istilahnya lagi input manual. Semua nanti sudah tersedia dalam daftar SSH. Nanti Bapak Ibu tinggal cari saja nama barangnya apa yang sudah disediakan. Nah, itu yang nanti akan menjadi dasar untuk penginputan rincian belanja. Kemudian ada perbedaan lagi Bapak Ibu di tahun di FMIS dibanding dengan yang tahun 2001, yaitu terkait dengan penginputan aktivitas. Nah, di tahun ini kita di FMS menambahkan tambahan terkait aktivitas. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengetahui atau mengunci belanja-belanja itu sebenarnya untuk aktivitas apa. Nah, jadi perbedaannya dengan SIPD, mungkin nanti penginputannya itu hampir sama dengan SIPD, tapi perbedaannya itu pada penginputan aktivitas. Nah, penginputan aktivitas itu untuk merinci kegiatan dari sub kegiatan. Jadi kan kalau kita lihat di di SIPD itu penginputan sub kegiatan itu langsung kepada
eh, rincian belanja ya. Misalnya nanti saya akan contohkan. Nah, di yang terbaru di FMS ini kita menambahkan yaitu penginputan aktivitas. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana pengertian dari penginputan aktivitas. Yang seperti dijelaskan tadi bahwa aktivitas itu nanti akan mengelompokkan dari jenis belanjanya, rekeningnya apa. Nah, jadi kan biasanya kita itu kan langsung subkegiatan langsung ke rekeningnya. Nah, tapi permasalahannya itu biasanya belanjanya di dalam rekening itu selalu berubah. Langsung penggunaan belanja rekeningnya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan subkegiatannya. Kemudian, ya, saya lanjutkan kembali terkait dengan aktivitas. Jadi rumah baru untuk rekening, jadi pembelanjanya itu tidak melenceng dari tujuan dari subkegiatannya. Nah, saya akan memberikan contoh terkait bagaimana sih perbedaan antara penggunaan dari aktivitas di dalam FIMS. Jadi contohnya itu pertama bahwa programnya itu untuk pengembangan kompetensi ASN. Kemudian subkegiatannya itu pengelolaan pendidikan lanjutan ASN. Nah, sebelum mencapai kerincian belanja, Bapak Ibu, kita akan mengidentifikasi sebenarnya itu di dalam subkegiatannya itu tuh digunakannya sebenarnya untuk apa gitu. Nah, seperti contohnya ini kan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN. Nah, di dalamnya itu tuh terdapat sebenarnya itu untuk 3 aktivitas ya. Yang pertama terkait sosialisasi tugas belajar, kemudian itu dirinci lagi setelah itu ini belanjanya untuk apa aja gitu. Kemudian dari monitoring ASN itu belanjanya apa aja rinciannya. Kemudian dari bantuan tugas belajar tuh rincian belanjanya apa aja. Nah, dengan adanya aktivitas ini belanjanya itu akan terfokus dengan tujuan dari subkegiatannya itu. Jadi tidak akan melenceng. Nah, itu fungsinya dari segi aktivitas. Nah, untuk membantu dari pengisian aktivitasnya itu sebenarnya untuk aktivitasnya sendiri itu yang mengetahui adalah dari PPTK-nya atau pengguna dari anggaran. Sebenarnya untuk kegiatan itu aktivitasnya itu apa saja sih gitu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa nanti berkoordinasi dengan pihak pengguna anggaran atau PPTK terkait aktivitas apa saja yang terdapat dalam subkegiatan tersebut. Nah, selanjutnya, kemudian setelah kita tahu kita aktivitasnya ada, baru kita klasifikasi. Ini sebenarnya belanjanya itu untuk aktivitas apa? Ini belanjanya jadi aktivitas apa? Nah, seperti yang tadi kan sosialisasi tugas belajar, ternyata yang kita butuhkan itu kertas, tinta, amplop, kemudian untuk monitoring itu butuhnya apa aja gitu. Jadi dari subkegiatan itu kita rinci lagi aktivitasnya, kemudian kita rinci lagi ini belanjanya apa aja tuh di dalam aktivitasnya tersebut gitu. Nah, itu nanti jadi salah satu PR kita juga, Bapak Ibu. Nah, gunanya aktivitas ini nanti ujungnya yang kita rasakan pada saat nanti penatausahaannya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak terlalu susah ya, sebenarnya ini belanjanya apa ya. Jadi sebenarnya belan untuk belanjanya tadi. Jadi pada saat penatausahaan Bapak Ibu akan merasakan manfaatnya terkait pengkodean aktivitasnya tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita untuk selanjut ke teknisnya sendiri, sebelum untuk menginput perencanaan dan penganggaran pada FMS, sumber data yang Bapak Ibu butuhkan yaitu sumbernya berasal dari cetakan SIPD ya Bapak Ibu. Jadi jangan gunakan data lain selain dari hasil cetakan BPA dari SIPD ya. Walaupun itu Bapak bisa dokumen yang contohnya, ini dokumen dasar saya untuk menginput SIPD, jangan digunakan. Gunakan saja cetakan
dari SIPD DPA-nya ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu materi dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Sebagai sampel yang menggunakan data disampaikan tadi RKA by SIPDS untuk langsung praktik di FMIS. Baik itu kemudian diarahkan oleh adminnya kami di kabupaten yang telah terlebih dahulu diberikan bimbingan oleh BPKP atau dilakukan oleh BPKP langsung, kami minta arahan kepada Pak Ayub atau Pak Dia bagaimana bagusnya supaya kegiatan ini bisa langsung melahirkan minimal pengenalan RKA awal kepada seluruh OPD. Itu barangkali dari pengantar dari saya sebelum nanti secara teknis apakah kemudian itu dilakukan oleh admin di kabupaten atau kemudian oleh BPKP. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Kabid. Dalam Zoom meeting ini sudah hadir juga Pak Udi yang merupakan tim teknis dari BPKP perwakilan Sulawesi Tengah. Untuk itu saya kembalikan kepada tim BPKP untuk melanjutkan teknisnya seperti apa, karena kami telah menyiapkan satu OPD untuk sebagai sampel yang akan kita praktekkan bersama-sama dengan OPD lainnya. Pada tim BPKP, saya persilahkan.